terlebih lagi tadi juga untuk jalan layang MBZ ini juga ditutup karena memang di situ ada pertemuan antara ruas jalur MBZ dengan ruas jalan tol Jakarta Cikampek 48, sehingga kalau misalnya tidak ditutup maka juga akan terjadi kemacetan yang lebih panjang lagi. Sehingga dari sini, dari Jasa Marga dan juga kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan membuka jalur kontraflow dan juga menutup jalur MBZ. Begitu, Paskalis. Oke, jadi untuk saat ini MBZ ditutup mulai pukul berapa tadi, Abel? Iya, Paskalis, kalau dari jalur MBZ atau di tepatnya mulai ditutup itu pada pukul 8:09 waktu Indonesia Barat, Paskalis dan juga saudara. Tadi saya melihat bagaimana para petugas kepolisian ini menutup jalan dengan kon begitu, yakni di sekitar kilometer 10 jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 10, atau tepatnya pada saat Anda bisa naik ke jalan layang tol MBZ ini sudah mulai ditutup, dan juga kendaraan yang sudah terlanjur melintas ini juga nanti akan diarahkan untuk memutar balik seperti itu, Paskalis. Dan memang untuk saat ini Jasa Marga juga telah mengoperasikan total 18 gardu tol di gerbang tol Cikampek Utama. Dari kondisi normal 15 gardu tol, termasuk penambahan 3 gardu tol reversible arah Trans Jawa untuk meningkatkan kapasitas transaksi. Tapi yang jadi perhatian juga Paskalis dan juga saudara untuk saat ini, karena memang animo dari pemudik ini cukup besar, antusias dari pemudik ini cukup besar, maka diingatkan kepada para pemudik untuk tetap dalam keadaan fit begitu ya pada saat melakukan mudik, apalagi jika menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil pribadi dan memilih jalur tol untuk melaksanakan mudik. Karena harus diketahui bahwa harus dipastikan bahwa untuk e-money ataupun juga uang elektronik begitu harus cukup agar bisa melintas tol ini juga dengan lancar begitu. Karena kalau misalnya tidak lancar maka juga akan mengganggu aktivitas pemudik lainnya dan bisa menyebabkan kemacetan yang juga lebih panjang. Dan juga dari pemudik ini bisa memanfaatkan rest area. Tapi kalau yang saya lihat bahwa dari kilometer 43 hingga kilometer 57 emang hanya ada satu rest area saja, dan itu adalah juga menjadi salah satu faktor mengapa untuk saat ini jalur dari tol Japek atau Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga 57 ini mengalami kemacetan pada malam hingga siang tadi. Dan untuk saat ini tapi Paskalis dan juga saudara, saya bisa melaporkan bahwa keadaan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek 48 ini sudah mulai lancar begitu, meskipun masih ramai, dan bahkan kalau tadi pagi dan juga siang didominasi oleh kendaraan-kendaraan roda 4 yakni mobil pribadi, tapi untuk saat ini memang sudah didominasi bis-bis antar provinsi ataupun juga truk-truk atau juga kendaraan bermuatan berat, Paskalis. Oke, ini Abel tadi kan Anda juga cerita sebenarnya kondisinya fluktuatif begitu di sana. Ketika Anda melaporkan saat ini lowong, tapi beberapa waktu sebelum Anda melaporkan kondisinya tiba-tiba padat begitu. Dari pantauan Anda di sana sebenarnya faktornya atau penyebabnya apa, Abel? Ya, Paskalis, seperti yang saya katakan tadi bahwa salah satu penyebab atau faktor yang menyebabkan dari kemacetan atau kepadatan yang terjadi di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 48 ini sebenarnya memang karena adanya antrian menuju rest area 57 begitu. Karena antrian, maksud saya rest areanya hanya satu begitu, dan jumlah kendaraan yang cukup banyak sehingga menyebabkan antrian yang begitu panjang untuk masuk ke dalam rest area. Begitu juga adanya pertemuan antara jalan MBZ dan juga tol Jakarta Cikampek kilometer 48, sehingga makanya dari sini dari pihak kepolisian ataupun juga Jasa Marga ini menutup jalan MBZ atau jalan layang MBZ, yakni dari dari tol Jakarta Cikampek kilometer 10 tepatnya ini sudah mulai ditutup,
dan juga melakukan kontraflow begitu untuk memperlancar atau bisa mengurai kemacetan yang terjadi pada siang hari ini. Kalis. Oke, ini kemacetannya tadi sampai berapa panjang, Abel? Ya, kalau dari pantauan kami, Pak dan juga saudara, ini dari kilometer 45 hingga kilometer 70 begitu, alias dari kilometer 45 hingga ke tol Cikatama. Pak dan juga saudara, makanya harus diperhatikan oleh para pemudik untuk selalu keadaannya fit, begitu sehat, agar bisa mudik dengan aman dan juga nyaman. Karena tadi Pak dan juga saudara, saya juga sempat melihat bagaimana ada persiapan yang kurang matang dari salah satu pemudik sehingga mereka tadi kehabisan bensin begitu, dan memang menunggu cukup lama untuk memanggil bantuan karena memang untuk keadaan jalan yang begitu padat, lalu juga tim jasa marga yang juga responnya memang kurang responsif pada saat itu sehingga mereka harus menunggu lama. Adapun juga yang mungkin kurang sehat begitu sehingga harus beristirahat di kantor gerbang Karawang Barat, sehingga inilah yang harus diperhatikan bagi para pemudik di tahun ini, meskipun memang animonya atau antusiasmenya itu begitu tinggi karena memang sudah 2 tahun ada larangan mudik dari pemerintah dan akhirnya pada tahun ini diperbolehkan mudik, maka dari pemudik atau dari warga ini bertumpah di jalan untuk melakukan mudik, dan dari mereka ada pun yang persiapannya sudah matang dan ada pun juga yang belum matang, sehingga perlu diperhatikan untuk kesehatan agar bisa mudik aman dan juga nyaman. Oke, baik. Jadi ada beberapa faktor seperti tadi gerbang tolnya juga tidak terlalu responsif, rest area juga tadi berarti menjadi salah satu faktor kemacetan yang terjadi di sana. Terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari tol Jakarta Cikampek.